ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan merencanakan kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Dengan mekanismenya, kita mengalami pemurnian sehingga memiliki karakter Kristus yang kuat untuk menjadi berkat. Penderitaan adalah salah satu cara Tuhan membentuk kita sehingga kita mengalami peningkatan kualitas rohani dan pemulihan terjadi atas kita. Allah tidak menjawab pertanyaan mengapa Ayub menderita. Ayub pun tidak mempermasalahkan lagi hal tersebut. Bagi Ayub, mengenal dan mengetahui Allah berdaulat dan peduli sudah cukup untuk menerima dan menjalani penderitaan itu. Penderitaan Ayub adalah batu ujian imannya, yaitu bagian dari rencana Allah yang tidak pernah gagal atas dirinya. Inilah tujuan Allah bagi Ayub melalui penderitaannya. 1. Ia lebih mengenal Tuhan. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Menunjukkan pengenalan Ayub kepada pribadi Tuhan setelah mengalami berbagai penderitaan yang hebat. Ayub mengakhiri pergumulannya dengan merefleksikan hidupnya dalam terang jawaban Allah, bahwa secara terperinci Tuhan menumbuhkan kekuatan dan memberi solusi atas pergumulannya. Dalam ketulusannya, Ayub mengalami pembelaan Tuhan atas dirinya. Titik balik kehidupan Ayub dimulai dari pengakuannya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai rencananya. Ayat 1. Ungkapan ini bukan penyerahan diri di bawah tekanan yang maha kuasa, namun sebuah pujian kepada Allah yang hidup serta persetujuan penuh kepercayaan kepada maksud-maksud Allah yang bijaksana. Inilah jawaban yang penuh kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah sebagai tanda bahwa Ayub telah semakin mengenal Allah. 2. Ia lebih memahami firman. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 merupakan dialog antara Ayub dengan firman Allah. Hal ini menunjukkan relasi intim Ayub dengan Allah melalui firman-Nya. Dalam penderitaan Ayub, diizinkan Tuhan mengalami kesendirian, tanpa sahabat, bahkan pasangan yang dapat memahami keadaannya. Tetapi sesungguhnya keadaan ini membawa Ayub berada dalam situasi yang hanya dapat berkomunikasi dengan Allah saja. Ayub mengutip kata-kata Allah dengan mengerahkan pada dirinya sendiri. Akulah orangnya. Ayat 3. Manusia yang terbatas dan tidak dapat menentukan jalannya. Tetapi firman Allah memberi pengertian kepadanya bahwa hal-hal yang sangat ajaib telah terjadi untuk maksud dan tujuan yang melebihi pemahaman manusiawinya. Ayub mengalami kepuasan karena firman telah memberi pemahaman yang baru. 3. Ia lebih mengalami Tuhan. Ayat 5 dan 6. Ayub sadar bahwa selama ini ia hanya mendengar dari kata orang tentang Allah. Ayat 5. Ayub memahami Allah hanya melalui tradisi, tetapi justru melalui pergumulan penderitaan Ayub secara langsung berjumpa dengan Allah. Ayat 5b. Ayub mengetahui bahwa Allah juga turut serta di dalam penderitaannya. Pengalaman inilah yang mengubah pandangan Ayub atas kehidupannya dan pandangannya terhadap Allah. Pengalaman digugat balik oleh Allah merupakan pengalaman indah bagi Ayub. Pengertian Ayub direntang luaskan Allah. Maka dilihatnya betapa luar biasanya kebesarannya, keajaiban, kesetiaan, dan kemuliaan Allah melalui kebesarannya membuat Ayub mampu menerima realita hidup yang sedang dijalaninya. Ia mencabut gugatan yang pernah dilontarkannya kepada Allah. Ayat 6. Saat Ayub mengaku salah di hadapan Allah, maka saat itu pula pembenaran Allah berlaku atas Ayub.
Sahabat Iktus, penderitaan merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Ia menjadi pengalaman berharga yang membawa kita pada tingkatan kehidupan rohani yang semakin berkenan kepada Allah. Bahwa di dalam setiap penderitaan, apapun bentuknya, terdapat tujuan agar kita lebih mengenal Allah, semakin memahami kebenaran firman-Nya, dan yang teristimewa adalah kita mengalami Tuhan karena Ia ada dalam setiap penderitaan kita. Penderitaan demi penderitaan yang saya alami telah ada di dalam rencana agung Allah karena Ia memiliki tujuan yang indah untuk saya. Kehilangan harta benda dan kematian orang-orang yang saya kasihi, sakit penyakit, ditinggalkan oleh orang terdekat, merupakan contoh penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk saya lewati. Kekuatan manusiawi saya tidak sanggup menanggung beban ini. Tetapi syukur kepada Allah karena rencananya tak pernah gagal bagi saya. Hingga saya mengalami pemulihan dan memiliki cara pandang yang baru terhadap kehidupan dan juga terhadap Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan saya mengalami penderitaan, adakah pengenalan yang baru saya dapatkan tentang Allah? Bagaimana cara Tuhan mengajari saya tentang kemenangan dalam penderitaan melalui firman-Nya? Pengalaman apa yang sangat berharga saya alami bersama Tuhan dalam penderitaan? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena rancangan-Mu selalu yang terbaik untuk saya. Engkau telah membentuk saya semakin indah melalui semua penderitaan yang saya alami. Saya menyadari keterbatasan saya untuk menaati-Mu dan mempercayai-Mu ketika saya harus melewati masa-masa sulit di hidup saya. Ya Tuhan, bawalah saya pada pengalaman-pengalaman ajaib bersama Engkau dalam penderitaan ini. Saya sedia menjadi saksi-Mu bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Amin. Temukanlah keindahan bersama Yesus di dalam penderitaan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang